teman-teman semua, pada video kali ini kami akan membahas materi mengenai permanganometri, di mana ada anggota kelompok saya di sini, ada Alivia Putri Mustamin, ada saya sendiri Atika Pratiwi, ada Firsa Aulia, dan Rasti Aprilia. Permanganometri adalah metode titrasi oksidimetri dalam analis volumetri yang menggunakan larutan baku kalium permanganat atau KMNO4 sebagai oksidator kuat untuk menentukan kadar zat yang bersifat reduktor. Dalam bidang farmasi, metode ini digunakan untuk analisis kuantitatif sebagai senyawa seperti besi 2, hidrogen peroksida, dan asam oksalat. Kalium permanganat memiliki daya oksidasi yang tinggi, terutama dalam suasana asam, sehingga mampu mengoksidasi analit secara efektif dan menghasilkan hasil analisis yang akurat. Selain berfungsi sebagai oksidator, KMNO4 juga berperan sebagai indikator sendiri, self-indikator, karena memiliki warna ungu yang khas sehingga tidak memerlukan penambah indikator lain dalam proses titrasi. Larutan KMNO4 bukan merupakan standar primer sehingga harus distandarisasi terlebih dahulu sebelum digunakan. Selanjutnya, prinsip permanganometri. Prinsip permanganometri didasarkan pada reaksi oksidasi reduksi antara ion permanganat MnO4- dengan zat yang dianalisis. Pada suasana asam menggunakan H2SO4, ion permanganat direduksi menjadi ion Mn2+, sedangkan analit mengalami oksidasi. Titik akhir titrasi ditandai dengan terbentuknya warna merah muda pucat yang menetap selama kurang lebih 30 detik akibat kelebihan sedikit larutan KMNO4. Reaksi reduksi ion permanganat dalam suasana asam MnO4 tambah 8H plus tambah 5E minus menghasilkan MnO2 plus tambah 4H2O. Karakteristik permanganometri menggunakan KMNO4 sebagai oksidator kuat dilakukan dalam suasana asam. Dengan H2SO4 tidak memerlukan indikator tambahan atau self-indikator. Titik akhir titrasi ditandai dengan warna merah muda pucat yang stabil, digunakan dalam analisis kadar sebagai senyawa farmasi yang bersifat reduktor. Selanjutnya, reaksi. Reaksi permanganometri melibatkan perpindahan elektron antara ion permanganat dengan zat yang diuji, yang ditandai dengan perubahan bilangan oksidasi unsur mangan yang sifatnya sangat bergantung pada keasaman larutan. Hal yang perlu diperhatikan, yang pertama, reaksi awal berjalan lambat, sehingga sering dipanaskan hingga suhu kurang lebih 70 derajat Celcius atau menggunakan katalis mangan 2 sulfat. Yang kedua, larutan kalium permanganat harus disimpan dalam botol gelap tertutup rapat untuk mencegah peruraian. Yang pertama, reaksi dalam suasana asam kuat atau paling umum digunakan. Terjadi perubahan bilangan oksidasi mangan dari +7 menjadi +2. Yang pertama, reaksi setengah reduksi. Rumusnya, ion permanganat bereaksi dengan 8 ion hidrogen dan menerima 5 elektron sehingga menghasilkan ion mangan 2 dan 4 molekul air. Warna berubah dari ungu pekat menjadi larutan tak berwarna. Yang kedua, reaksi standarisasi dengan asam oksalat. Rumusnya, 2 ion permanganat bereaksi dengan 16 ion hidrogen dan 5 ion oksalat menghasilkan 2 ion mangan, 10 molekul gas karbon dioksida yang dilepas dan 8 molekul air.
Ion permanganat mengoksidasi ion oksalat menjadi karbon dioksida, sementara ion mangan 7 tereduksi menjadi mangan 2. Reaksi awal berjalan lambat sehingga dipanaskan pada suhu 60 hingga 70 derajat Celcius untuk mempercepat reaksi. Yang ketiga, reaksi penetapan kadar besi 2. Ion permanganat bereaksi dengan 8 ion hidrogen dan 5 ion besi 2, menghasilkan ion mangan 2, 5 ion besi 3, dan 4 molekul air. Zat uji besi 2 teroksidasi menjadi besi 3, sedangkan kalium permanganat tereduksi suasana netral atau sedikit asam. Terjadi perubahan bilangan oksidasi mangan dari plus 7 menjadi plus 4. Reaksi setengah reduksi. Rumusnya, ion permanganat bereaksi dengan 2 molekul air dan menerima 3 elektron, sehingga menghasilkan endapan mangan dioksida serta 4 ion hidroksida. Warna berubah dari ungu menjadi endapan coklat keruh mangan dioksida. Penggunaannya sangat terbatas, biasanya hanya untuk zat yang tidak stabil dalam suasana asam kuat. Yang ketiga, reaksi dalam suasana basa kuat. Terjadi perubahan bilangan oksidasi mangan dari plus 7 menjadi plus 6. Reaksi setengah reduksi. Rumusnya, ion permanganat menerima 1 elektron berubah menjadi ion manganat. Warna berubah dari ungu menjadi larutan hijau menganat. Penggunaannya digunakan khusus untuk zat yang lebih mudah teroksidasi dalam suasana basah, misalnya penetapan kadar zat organik. Hal penting terkait reaksi. Yang pertama, suasana asam dibuat menggunakan asam sulfat encer, dilarang menggunakan asam klorida karena dapat teroksidasi oleh kalium permanganat maupun asam nitrat karena bersifat sebagai oksidator sehingga mengganggu reaksi zat uji. Yang kedua, titik akhir titrasi ditandai dengan munculnya warna merah muda samar yang menetap minimal 30 detik akibat adanya kelebihan sangat sedikit larutan kalium permanganat yang tidak bereaksi. Satu, metode titrasi langsung. Cara kerjanya itu zat uji direaksikan langsung dengan KMNO4. Contoh penerapannya itu penetapan kadar besi 2 sulfat, besi 2 fumarat, dan vitamin C. 2. Ada titrasi tidak langsung. Cara kerjanya itu zat uji ditambah zat pereduksi berlebih. Sisa dititrasi KMNO4. Selanjutnya itu contoh penerapannya itu penetapan kadar zat pengoksidasi seperti tembaga 2 klorat. Ketiga, ada titrasi penggantian. Cara kerjanya itu zat uji diganti dengan zat lain yang mudah bereaksi. Contoh penerapannya itu zat yang bereaksi lambat dengan KMNO4. Syarat pelaksanaannya itu alat bebas dari zat organik atau pereduksi. Larutan KMNO4 disaring jika terbentuk endapan sebelum dipakai. Contoh soal pertama, penentuan kadar besi 2 sulfat. Yang pertama diketahui ditimbang 0,4000 gram sampel FeSO4, 7H2O dilarutkan ditambah asam sulfat encer. Kemudian dititrasi dengan larutan KMNO4 0,1000 normalitas, dipakai volume 20 mili. Diketahui BmFeSO4 7H2O adalah 278,02 gram per mol. Hitung persen kadar FeSO4 7H2O dalam sampel. Ditanyakan dalam soal ini adalah persen kadar FeSO4 7H2O dalam sampel.
Jadi, langkah penyelesaiannya adalah kita melihat reaksi yang terjadi, di mana satu ion permanganat bereaksi dengan 8 ion hidrogen. Ya, satu ion permanganat bereaksi dengan 8 ion hidrogen dan 5 ion besi 2, menghasilkan 1 ion mangan 2, 5 ion besi 2, dan 4 molekul air. Dari reaksi, 3 mol KMNO4 bereaksi setara dengan 5 mol Fe2+. Dalam satuan normalitas, satu normalitas KMNO4 setara dengan satu normalitas zat yang dititrasi. Kemudian selanjutnya, hitung jumlah ekivalen penitran. Ekivalen KMNO4 sama dengan normalitas dikali volume dalam liter, sama dengan 0,1000 dikali 0,02000, menghasilkan 0,002.000 ekivalen. Hitung zat murni. Bm berat ekivalen FeSO4 H2O adalah 278,02 gram per ekivalen. Karena perubahan bilangan oksidasi besi adalah 1, massa FeSO4 murni diperoleh dari jumlah ekivalen dikalikan berat ekivalen, yaitu 0,002.000 dikalikan 278,02 sehingga memperoleh nilai 0,55604 gram. Jika pakai satuan molaritas, maka kita akan mengubah normalitas menjadi molaritas, di mana M dari normalitas dibagi 5, karena dalam suasana asam 1 mol KMNO4 menerima 5 elektron, jadi 0,1000 dibagi 5 sama dengan 0,02200 molar. Dan selanjutnya kita menghitung mol KMNO4. Dihitung dengan mengalihkan molaritas dengan volume dalam liter sehingga menghasilkan 0,00400 mol. Dan selanjutnya kita menghitung mol FeSO4 7H2O. Dari persamaan reaksi tersebut, perbandingan mol KMNO4 adalah 1:5. Jadi, mol FeSO4 7H2O sama dengan 5 kali 0,000400 sehingga memperoleh 0,002.000 mol. Dan kita akan menghitung massa FeSO4 7H2O, di mana massa sama dengan N kali Bm, atau 0,002.000 dikali 278,02 menghasilkan 0,55604 gram. Kemudian perhitungan persen kadar sama dengan massa sampel per massa zat murni dikali 100%. Jadi persen kadar sama dengan 0,55604 dibagi 0,4000 dikali 100% sama dengan 1,3901 kali 100% sehingga memperoleh 139,01%. Kemudian lanjut ke contoh soal kedua, yaitu penentuan kadar hidrogen peroksida jika diketahui. Diambil 10 ml larutan H2O2 asli, diencerkan sampai 100 ml. Kemudian ambil 10 ml larutan encer ditambah asam sulfat encer. Kemudian dititrasi dengan larutan KMNO4 0,0200 molaritas dipakai volume 18,20 ml. Diketahui Bm H2O2 sama dengan 34,02 gram per mol. Yang ditanyakan, hitung kadar H2O2 dalam gram per 100 ml larutan ASL. Jadi soal ini menanyakan kadar H2O2 dalam gram per 100 ml. Untuk langkah penyelesaiannya kita lihat reaksi yang terjadi. Reaksi yang terjadi adalah
di mana kita lihat di sini ada dua. Sebentar, saya kasih tanda. Di sini kita lihat ada dua ion permanganat bereaksi dengan 5 molekul hidrogen perioksida dan 6 ion hidrogen menghasilkan 2 ion mangan 2, 5 molekul oksigen, dan 8 molekul air. Dari reaksi, 2 mol KMnO4 bereaksi setara dengan 5 mol H2O2. Kemudian selanjutnya kita hitung mol KMnO4 yang dipakai. Mol KMnO4 sama dengan molaritas dikali volume dalam liter. Sini volume dalam liter. Jadi 0,0200 dikali 0,01820 memperoleh hasil 0,0003664 mol. Kemudian hitung massa H2O2. Mol H2O2 diperoleh dari perbandingan 5:2 kali 0,00364 sehingga memperoleh 0,00910 mol. Kemudian massa H2O di 10 mili encer sama dengan mol kali BM 0,00910 kali 34,02 menghasilkan 0,0396 gram. Kemudian langkah terakhir kita hitung kadar dalam larutan asli. 10 ml larutan asli diencerkan menjadi 100 ml larutan encer. Sehingga dalam 100 ml larutan asli sama dengan 0,03096 gram kali 100 memperoleh 3,10 gram per 100 ml. Selanjutnya contoh soal 3. Penentuan kadar natrium oksalat diketahui ditimbang 0,1500 sampel. Na2C2O4 dilarutkan ditambah asam sulfat encer lalu dipanaskan kurang lebih 60-70 derajat Celcius. Dititrasi dengan larutan KMnO4 0,0250 normalitas dipakai volume 35,60 mili. Jika diketahui BM Na2C2O4 sama dengan 134,00 gram per mol, yang ditanyakan, hitung persen kadar Na2C2O4 dalam sampel. Jadi ditanyakan soal ini adalah persen kadar. Jadi langkah penyelesaiannya adalah kita melihat reaksi yang terjadi. Reaksi yang terjadi pada soal ini adalah 2 ion permanganat bereaksi dengan 5 ion oksalat dan 16 ion hidrogen menghasilkan 2 ion mangan 2, 10 molekul karbon dioksida yang dilepaskan sebagai gas dan 8 molekul air. Jadi, dalam soal ini, dalam persamaan ini dan reaksi ini, 2 mol KMnO4 bereaksi setara dengan 5 mol Na2C2O4. Dalam satuan normalitas, satu normalitas KMnO4 setara dengan satu normalitas zat yang dititrasi. Selanjutnya kita hitung jumlah ekuivalen penitran. Kita hitung jumlah ekuivalen penitran di mana ekuivalen KMnO4 sama dengan normalitas dikalikan volume dalam liter. Jadi 0,0250 dikali 0,03560 menghasilkan 0,000890. Selanjutnya, hitung massa zat murni berat ekuivalen Na2C2O4 dengan cara berat ekuivalen dibagi 2, jadi 134,00 dibagi 2 menghasilkan 67,00. Massa murni natrium oksalat dihitung dengan mengalikan ekuivalen kali berat ekuivalen, jadi 0,000890 dikali 67,00 sehingga memperoleh 0,05963 gram. Jika kita pakai satuan molaritas, maka mol KMnO4 diperoleh dari molaritas dikalikan volume dalam liter, yaitu 0,0250 dikali 0,03560 memperoleh 0,000890 dan 5/2 dikali 0,00890 menghasilkan 0,002225. Jadi massa murninya adalah 0,05963 gram. Selanjutnya persen kadar. 0,05963 dibagi 0,1500 kali 100% menghasilkan 39,75%.
Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menyaksikan materinya hingga akhir video.